Langkah mencengangkan pelatih timnas U23 Indonesia mengambil tindakan berani dengan menunjuk ex-asisten timnas Belanda. Siapa yang menyangka bahwa di balik kesunyian pelatih timnas U23 Indonesia ada keputusan besar yang sedang disiapkan? Pelatih yang jarang terekspos ini ternyata memilih untuk menggandeng mantan asisten pelatih timnas Belanda. Apa yang membuatnya yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat? Simak bagaimana sosok yang berasal dari Belanda ini dipilih untuk memperkuat tim dan apa dampaknya bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dan James tampil gemilang, bikin assist dan gasak PSV Eindhoven di semifinal Piala KNVB. Calon pemain timnas Indonesia Dan James menunjukkan kemampuan luar biasa dalam pertandingan semifinal Piala KNVB. Dengan aksi brilian yang mengarah pada assist penting, dia membawa timnya melaju jauh dan mengalahkan PSV Eindhoven. Apa yang membuat penampilannya begitu istimewa? Temukan rahasia di balik performa gemilangnya yang membuatnya semakin layak dipanggil ke timnas Indonesia. Kontroversi panas. Warga Turki desak Jadon Oosterwolde tidak perkuat timnas Indonesia. Apa yang membuat fans Garuda bisa jengkel? Jadon Oosterwolde kini berada di tengah kontroversi setelah bertemu dengan Alex Pastoor. Warga Turki mengeluarkan desakan agar ia tak memperkuat timnas Indonesia, menilai hal itu bisa merusak hubungan dengan fans Garuda. Apa yang membuat keputusan ini begitu sensitif? Temukan penyebab di balik desakan ini dalam video yang mengungkap semua detailnya. Marcelino Ferdinand dan Ole Romani, duet yang ditunggu-tunggu di timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka begitu kompak? Di tengah persiapan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand menargetkan segera kompak dengan Ole Romani. Apa yang membuat kedua pemain muda ini begitu antusias untuk bekerja sama? Dengan harapan besar untuk memberikan kontribusi maksimal, video ini mengungkapkan lebih dalam tentang hubungan mereka dan potensi luar biasa yang dimiliki oleh keduanya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Langkah mencengangkan pelatih timnas U23 Indonesia mengambil tindakan berani dengan menunjuk ex-asisten timnas Belanda. Siapa yang menyangka bahwa di balik kesunyian pelatih timnas U23 Indonesia ada keputusan besar yang sedang disiapkan? Pelatih yang jarang terekspos ini ternyata memilih untuk menggandeng mantan asisten pelatih timnas Belanda. Apa yang membuatnya yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat? Simak bagaimana sosok yang berasal dari Belanda ini dipilih untuk memperkuat tim dan apa dampaknya bagi masa depan sepak bola Indonesia. Frank van Kempen dikabarkan akan jadi asisten pelatih timnas U23 Indonesia. Saat ini Garuda Asia dipimpin oleh Gerald Vandenburg sebagai pelatih kepala. Hadirnya Frank di kursi kepelatihan timnas U23 Indonesia membuat nuansa Belanda semakin melekat. Sebelumnya, Patrick Kluivert menunjuk Alex Pastoor dan Denny Lanza sebagai asisten pelatih. Kabar terkait Frank van Kempen muncul dari media Belanda, De Limburger. Frank sempat bertugas sebagai asisten pelatih V3 Venlo tahun lalu. Saat ini dia akan segera merapat ke Indonesia untuk tugas barunya tersebut. Frank van Kempen dari Sevenum akan bergabung dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. Mantan asisten V3 Venlo ini akan menjadi asisten Gerald Vandenburg di Jong, Indonesia. Bergabung dengan kelompok pelatih Belanda seperti Patrick Kluivert, pelatih nasional, dan Jordi Cruyff, penasihat teknis. Tulis laporan NU Horst aan de Maas.
Pelatih berusia 53 tahun tersebut meninggalkan V3 Venlo karena masalah keuangan tim. Dia tercatat terakhir bertugas pada bulan Juni tahun lalu dan sempat berstatus tanpa klub. Sosoknya juga sempat berkarir menjadi asisten pelatih di Helmond Sport, pelatih kepala di NAC Breda U21, pelatih kepala di Ustrip 21, dan timnas Ustrip 20 Belanda sebagai asisten. Van Kempen harus meninggalkan V3 Venlo musim lalu karena masalah keuangan klub. Lanjutnya, Frank nantinya akan bergabung dengan tim kepelatihan timnas Indonesia. Pasalnya, saat skuad Garuda bertanding melawan Australia dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya, dia akan bertugas bersama timnas Ustrip 23 Indonesia di bawah komando Gerald Vandenburg. Pada 12 Maret, ia akan terbang ke Indonesia untuk pertama kalinya. Kemudian mengikuti seleksi untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Australia, tulis media tersebut. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dan James tampil gemilang, bikin assist dan gasak PSV Eindhoven di semifinal Piala KNVB. Calon pemain timnas Indonesia Dan James menunjukkan kemampuan luar biasa dalam pertandingan semifinal Piala KNVB. Dengan aksi brilian yang mengarah pada assist penting, dia membawa timnya melaju jauh dan mengalahkan PSV Eindhoven. Apa yang membuat penampilannya begitu istimewa? Temukan rahasia di balik performa gemilangnya yang membuatnya semakin layak dipanggil ke timnas Indonesia. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Dan James membantu timnya Go Ahead Eagles mengalahkan PSV Eindhoven di semifinal Piala KNVB 2024 hingga 2025. Pertandingan itu digelar di Philips Stadion pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dan James turun sebagai starter di posisi bek kiri. Pemain 24 tahun itu memiliki peluang pada menit ke-18 untuk mencetak gol. Akan tetapi bola tendangannya pada dari dalam kotak penalti dari samping bisa diblok kiper PSV. Menit ke-25, Go Ahead Eagles unggul 1-0 setelah gol Jared Nauber melalui situasi bola sudut yang dieksekusi oleh Dan James. Bola Dan James bisa disambut dengan sundulan Jared Nauber. Go Ahead Eagles kemudian menggandakan gol lewat Victor Edvardsen pada menit ke-27. Ivan Perisic melalui tendangan penalti memperkecil ketertinggalan PSV pada menit ke-59. Akan tetapi setelah itu, PSV gagal menambah gol. PSV kalah 1-2 dari Go Ahead Eagles. Sementara itu, Dan James adalah satu dari 3 nama pemain baru yang akan dinaturalisasi. Dan James akan memperkuat bek sayap kiri timnas Indonesia. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah memiliki Calvin Verdong, Pratama Arhan, Saine Patinama, hingga Nathan Chuaon. 2 pemain yang akan dinaturalisasi lainnya ialah Emil Audero dan Joel Pelupeschi. Kabar dinaturalisasinya 3 pemain itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Ketiganya akan segera diproses agar bisa membela timnas Indonesia dengan segera. Timnas Indonesia memiliki 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Tim besutan Patrick Kluivert itu akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret.
Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kontroversi panas. Warga Turki desak Jayden Oosterwolde tidak perkuat timnas Indonesia. Apa yang membuat fans Garuda bisa jengkel? Jayden Oosterwolde kini berada di tengah kontroversi setelah bertemu dengan Alex Pastoor. Warga Turki mengeluarkan desakan agar ia tak memperkuat timnas Indonesia, menilai hal itu bisa merusak hubungan dengan fans Garuda. Apa yang membuat keputusan ini begitu sensitif? Temukan penyebab di balik desakan ini dalam video yang mengungkap semua detailnya. Sejumlah warga Turki meminta Jayden Oosterwolde untuk tidak memperkuat timnas Indonesia usai ditemui Alex Pastoor. Mereka mendesak bek kiri Fenerbahce itu untuk lebih memilih timnas Turki alih-alih membela skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Permintaan itu tak lepas setelah pada Rabu lalu Alex Pastoor mengunggah foto sedang berada di Dolmabahce Saraybahçesi, Istanbul, Turki. Dalam unggahan Instagram pribadinya, asisten pelatih timnas Indonesia itu menyertakan emotikon burung dan bendera Indonesia. Keberadaan tangan kanan Patrick Kluivert itu menimbulkan spekulasi. Alex Pastoor disebut-sebut untuk menemui Jayden Oosterwolde. Kebetulan pemain berusia 23 tahun itu membela Fenerbahce, klub yang berbasis di Istanbul, kota yang didatangi Alex Pastoor. Kabar tersebut semakin diperkuat oleh media Turki 1907 Bros. Di akun X mereka, Alex Pastoor disebut sudah bertemu dengan sang bek kiri Fenerbahce itu. Menurut media setempat, pertemuan itu disinyalir untuk membahas kemungkinan Jayden Oosterwolde memperkuat timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert. Asisten pelatih tim nasional Indonesia Alex Pastoor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde demi bermain untuk tim nasional Indonesia, tulis laporan media Turki 1907 Bros. Jayden Oosterwolde sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Selain itu, pemain berusia 23 tahun itu juga punya darah Suriname. Bek kiri Fenerbahce itu diketahui sedang mengalami cedera ligamen lutut anterior dalam kurung ACL sehingga sang pemain bisa absen lama. Selama membela klub Liga Turki itu, Jayden Oosterwolde telah mengoleksi 62 laga di berbagai ajang sejak Januari 2023 silam. Meski sudah dipantau langsung oleh Alex Pastoor, Jayden Oosterwolde sejauh ini belum diumumkan PSSI sebagai calon pemain naturalisasi berikutnya. Di sisi lain, sejumlah warga Turki justru meminta Jayden Oosterwolde untuk lebih memilih membela Turki ketimbang timnas Indonesia. Permintaan itu salah satunya disampaikan oleh Jose Szymanski di akun X @FredVerkli. Alasan tersebut bisa saja membuat fans Garuda tak menerimanya. Sebab Jayden Oosterwolde merupakan salah satu pemain keturunan yang diidam-idamkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Tidak bisakah kita masukkan dia ke tim nasional kita dalam kurung Turki, tulis netizen Turki Jose Szymanski @FredVerkli. Tidak bisakah kita melakukan ini sebagai orang Turki? Apakah dia akan bermain di sini selama 5 tahun? Timpal Emre 1907 @EmreFenerbahce. Namun kemungkinan Jayden Oosterwolde untuk memperkuat Turki sangatlah berat. Sebab dia harus tinggal di sana minimal 5 tahun berturut-turut.
Apa hubungannya? Kata fans asal Turki lainnya, Fenerbahçe Setvalisi at Serkan A66150-2029. Orang Indonesia itu gempal, apaan nih? Udah kayak beruang aja, ahaha, tulis Cengiz at Cengiz Brahma. Terlepas dari hal itu, PSSI saat ini sedang memproses Emil Audero, Joey Pelupes, dan Dean James sebagai calon pemain naturalisasi baru. Proses naturalisasi ketiganya ditargetkan secepatnya rampung agar bisa membela timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Dalam 2 laga terdekat, skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium 20 Maret 2025. Tim besutan Patrick Kluivert itu kemudian akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 25 Maret 2025. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Marcelino, Ferdinand, dan Ole Romani duet yang ditunggu-tunggu di timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka begitu kompak? Di tengah persiapan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand menargetkan segera kompak dengan Ole Romani. Apa yang membuat kedua pemain muda ini begitu antusias untuk bekerja sama? Dengan harapan besar untuk memberikan kontribusi maksimal, video ini mengungkapkan lebih dalam tentang hubungan mereka dan potensi luar biasa yang dimiliki oleh keduanya. Dua pemain timnas Indonesia saat ini berseragam Oxford United, yakni Marcelino Ferdinand dan Ole Romani. Sebelumnya, Marcelino sudah lebih dulu bergabung pada tahun lalu sejak pindah dari KMS Kadeinze. Ole Romani menjadi nama terbaru yang mendarat di The Ox untuk posisi sebagai striker. Tentunya ini akan membuat chemistry kedua pemain tersebut bisa cepat terbangun, apalagi Ole baru akan menjalani debut di timnas. Kedua pemain ini berpeluang besar dibawa oleh Patrick Kluivert pada bulan Maret nanti saat pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Marcelino Ferdinand menjelaskan bahwa dia mencoba untuk bisa melakukan banyak adaptasi dengan Ole Romani. Hal ini sangat krusial demi bisa memberikan kontribusi terbaik saat berada di timnas Indonesia. Chemistry jadi faktor yang coba mereka bangun saat ini karena waktu yang ada di timnas tidak terlalu banyak. Kami memiliki kombinasi yang baik ketika saya bermain di rumah karena kami sudah berbicara tentang chemistry di sini. Kami membuat chemistry yang baik, kata Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 20 tahun ini melanjutkan bahwa dia optimis bisa cepat beradaptasi dengan gaya bermain Ole. Menurutnya, rekannya tersebut juga terbuka dan ini yang membuat misi mereka diharapkan bisa berjalan sesuai rencana. Selain itu, dia ingin segera bisa paham dengan taktik Patrick agar tetap mendapatkan kesempatan di timnas. Kemudian, jika kami bermain bersama di Indonesia, kami sudah memiliki kombinasi yang baik, lanjutnya. Marcelino juga bercerita saat debutnya yang kurang sempurna saat timnya bertanding melawan Exeter City pada 11 Januari lalu. Dia masuk jelang akhir laga dalam kondisi Oxford ketinggalan 3-1 atas tim tuan rumah. Menurutnya, pertandingan tersebut cukup berat dan dia berambisi untuk bisa berkembang agar bisa terus menambah menit bermain. Permainan yang sulit dalam kurung saat melawan Exeter. Kami mengerti karena ketika saya masuk, kami mendapat kartu merah pada saat itu dan kemudian kami kalah 3-1. Tetapi di sisi lain saya merasa sangat bersyukur dan diberkati karena saya telah berada di sini sejak 5 bulan.
Saya bekerja keras setiap latihan setiap hari dan mendapatkan momentum untuk memainkan debut saya. Ya, saya merasa sangat bersyukur. Tutupnya.